Bapak Zainuri selaku Ketua Takmir sekaligus pembina kita di Ansor Kecamatan Jati. Tidak lupa kepada sahabat-sahabat semua, wabil khusus pimpinan anak cabang Ansor Jati, sahabat Mukhlislim, dan Ketua Rijalul Ansor, sahabat Sutopo, serta rekan-rekan tim Aswaja Center PAC Jati. Karena ini tadi belum disampaikan oleh sahabat moderator, dia grogi. Kemarin nggak grogi, malah sekarang grogi. Aneh. Jadi gini, untuk malam ini kita akan membahas 3 permasalahan ya. Yang pertama nanti masalah Bismillah, yang kedua masalah menggunakan kata Sayyidina ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan yang ketiga nanti tentang kunut. Jadi nanti malam ini kita ada 3 pemateri. Yang pertama saya, yang kedua Gus Abdul, yang ketiga Gus Anam atau Ustaz Anam. Beliau pengajar di PP Assalam Jati ya, PP Assalam Jati ya. Untuk saya sendiri nanti membahas tentang pembacaan basmalah di dalam Fatihah. Jadi kita kalau biasa jalan-jalan, baik jalan-jalan di dunia nyata maupun di dunia maya, ketika kita sholat, terutama kalau di wilayah sekitar kita, mungkin nanti di Klaten, di Solo, kita nanti sering dilalah kok arep sholat neng musola sing neng kono mboten maos Bismillahirrahmanirrahim, anggenipun maos surat Al-Fatihah. Pernah mboten? Pernah nih, ketika pernah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya udah tersebar luas itu. Jadi nanti di sini kita, tujuan dari kajian Aswaja Center tidak lain adalah sebagai benteng dan memperkokoh dari ajaran akidah Ahlussunnah An-Nahdiyah. Kalau saya lebih enak menyebutkan kitab ini karya Ibu Kiai Abdul Somad Muhyiddin Abdul Somad, itu Al-Hujjah Al-Qat'iyah An-Nahdiyah, seperti itu. Jadi yang pertama, langsung saja qiraatul basmalati fi suratil Fatihati, membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah. Jadi kitab ini bentuknya adalah tanya jawab ya, soal. Ma hukmu qiraatil basmalati bismillahirrahmanirrahim awala suratil Fatihati fi sholati. Apa sih hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah? Wa idza kanat wajibatan fahal tajibu qira'atuha jahran. Ketika membaca Fatihah itu, ketika membaca basmalah itu kok wajib? Apakah nanti membaca secara jahar, yaitu secara jelas, itu termasuk juga wajib? Jawab di sini dijawab, qiraatul Fatihati min arkanis sholati, bahwa membaca Fatihah adalah termasuk rukun sholat, yaitu rukun qauli. Sawa'un kana fis sholawatil mafruḍati am an-nafilati tabaqan lil hadisin nabawi syarif. Baik di dalam sholat yang sholat fardu, yaitu sholat kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, ataupun sholat sunat seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat sunat lainnya,
sebagaimana hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dinamakan sholat ketika seseorang itu tidak membaca surat Al-Fatihah. Di sini tapi beda lagi nanti kalau mu'alaf yang belum bisa, ya sebisanya sholatnya seperti itu. Wa min nahiyatil ukhra fa innal basmalah tu'tabaru ayatan min ayatil Fatihah. Di sisi lain bahwa bismillah itu termasuk dari ayat surat Al-Fatihah. Wala tasihhu sholatun wala tasihhu sholatun biduni qiraatil Fatihati i'timadan ala qouli ta'ala. Maka sholat itu tidak sah tanpa kita membaca surat Al-Fatihah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami, yakni Allah, menurunkan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Di sini yang dimaksud dengan sab'ul matani adalah surat Al-Fatihah. Kenapa kok dinamakan sab'ul matani? Karena di situ terdapat surat Al-Fatihah, terdapat 7 ayat. Dan surat Al-Fatihah itu sering kita baca. Sehari kita membaca minimal berapa kali yang wajib? Berapa? 5 atau 17? Minimal kita setiap hari itu membaca Fatihah. Sadar gak sih kita kalau sholat itu membaca Fatihah? Apa malah pikiran melayang-melayang? Nah, ini harus kita tingkatkan. Yang dulunya kita hanya sekedar hafal Fatihah, kita tingkatkan harus bisa memaknai dari surat masing-masing ayat dari surat Al-Fatihah. Dan ayat pertama itu adalah basmalah sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian semua itu kok membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita kok harus membaca bismillahirrahmanirrahim? Karena bismillahirrahmanirrahim itu termasuk umul Quran dan atau umul kitab atau sab'ul matani. Jadi nama dari surat Al-Fatihah itu banyak. Kalau kita lihat di beberapa tafsir, mungkin kalau di Sahih itu ada 20 nama dari surat Al-Fatihah itu. Di sini hanya disebutkan 3, yaitu umul Quran 4. Yang pertama Fatihah, kedua umul Quran, umul kitab, sab'ul matani. Wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha. Dan bismillahirrahmanirrahim itu salah satu dari ayat surat Al-Fatihah. Maka kita ketika sholat itu harus membaca bismillah, nggak boleh tidak. Kenapa? Karena kita memang di Indonesia kebanyakan itu bermadhab Syafi'i. Ada nggak di sini yang madhabnya selain Syafi'i? Saya yakin nggak ada. Karena orang tua kita, guru-guru kita memang sudah membiasakan kita untuk mempelajari kitab dari ulama-ulama Syafi'iyah. Berdasarkan hadis ini, maka Imam Syafi'i
menyimpulkan bahwa basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari ayat surat Al-Fatihah. Wa man tarakaha aw taraka ba'daha la tasihhu sholatuhu. Siapa yang meninggalkan bismillah saat sholat, maka sholatnya itu tidak sah, karena bismillah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Dari sini tadi, ini pertanyaan pertama tadi sudah terjawab ya, bahwa membaca bismillah di awal surat itu hukumnya wajib. Terus ketika wajib itu apakah dibaca jelas jahar atau dibaca pelan, istinya didengar oleh diri sendiri, misalnya enggak Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, enggak, tapi Bismillahirrahmanirrahim terus alhamdulillah. Di sini disebutkan di dalam kitab Al-Hujjah Al-Qat'iyyah An-Nahdiyah, karena ini memang kitab karangan dari ulama Indonesia, yaitu Kiai di Jawa Timur, Kiai Muhyiddin Abdus Somad. Di sini maka menjaharkan lafal bismillah itu disunahkan. Tusannu qira'atuha jahron inda qira'atil Fatihah fi sholatil jahriyah. Maka disunahkan kita membaca jahar membaca jahar bismillah ketika sholat itu yang sifatnya jahar, seperti sholat maghrib, isya, subuh. Nanti kalau yang sifatnya sir, yang pelan, maka ya kita pelankan dalam pengucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa anal basmalah ayatun min suratil Fatihati, bahwa bismillah merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Tulzamu qira'atuha, maka membacanya itu diwajibkan minda qira'atil Fatihati, ketika kita membaca surat Al-Fatihah fi sholati, dalam sholat. Wa kama tusannu qira'atul Fatihati jahron, sebagaimana juga disunahkan kita membaca Fatihah secara jahar. Tusannu ayatul qira'atul basmalah jahron fi sholatil jahriyah. Seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa sesi tersendiri yang akan dipimpin oleh sahabat Ejin untuk selanjutnya, yaitu tentang pengucapan kata Sayyidina ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ataupun yang lainnya. Kepada Bu Sa'adun kami persilakan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dzikru siyadah lafdhu sayyidina fit tasyahhud. Permasalahan penambahan lafaz sayyidina di dalam sholawat ba'da tasyahhud akhir. Yang dimaksud fit tasyahhud di sini mestinya sholawat ba'da tasyahhud akhir, karena sholawat itu rukun tersendiri setelah tasyahhud. Ma hukmu dzikri siyadah, yakni lafdhu sayyidina inda qira'atis sholawat ba'da tasyahhud akhir atau tasyahhud awal. Apa hukum menambah lafaz sayyidina dalam sholat Ibrahimiyah yang ada di setelah tasyahhud akhir? Jawab, lafdhu sayyidina ista'malahul muslimuna katsiran fis sholati wa kharijiha. Penambahan lafaz sayyidina Muhammad itu sudah banyak dilakukan atau sangat dilakukan oleh para orang Islam, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Wa ya'tabiruna dzalika minal awliyati likaunihi min ihda suwarit ta'dim wa takrim nahwin nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita semua menambah Sayyidina itu bertendensi bahwa untuk pengagungan dan pentakdiman, memuliakan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal tersebut bagian dari keutamaan. Di dalam kajian